Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara tentang dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Kabir dan juga Al-Azim. Bicara tentang nama Allah yang sangat mulia. Dan yang dimaksud Al-Kabir adalah Al-Azim, alladzi kulla syai'in duna. Jadi Al-Kabir adalah Al-Azim, sesuatu yang sangat agung di mana segala sesuatu berada di bawahnya. Wala a'zama minhu, dan tidak ada yang lebih agung, lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atau keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di sekitar kita. Umpamanya kita lihat kebesaran antar makhluk satu dengan yang lainnya. Contoh umpamanya manusia, ketika dia terlahir dari perut ibunya, dari setetes mani kemudian membesar menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah kemudian membesar menjadi segumpal daging. Kemudian jadilah janin di rahim ibunya. Kemudian keluar. Mulai dari masa anak-anak kemudian menaiki masa remaja sampai dewasa kemudian tua. Artinya manusia ini dari setetes mani sampai menjadi manusia berangsur dari kecil menjadi besar. Tetapi dibandingkan dengan langit yang ada di atas sana, tentu langit lebih besar dibandingkan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama bana." Apakah engkau manusia lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit yang telah dibangun Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya di atas kebesaran manusia ada yang lebih besar dibandingkan mereka. Makhluk Allah yang lain, bahwa langit jauh lebih besar dibandingkan kita makhluknya. Tentu yang menciptakan langit dan bumi jauh lebih besar dibandingkan makhluknya. Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Itulah Al-Kabir Al-Azim. Jadi tanda-tanda di sekitar kita ini bisa kita jadikan patokan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lainnya tentang ilmu pengetahuan. Secerdas-cerdasnya manusia, tetap saja ilmu mereka terbatas. Sekalipun mereka sudah sampai kepada taraf profesor, kalau mungkin ada pangkat di atas itu, tetap ilmu manusia itu terbatas. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berada di perahu bersama Nabi Khadir alaihi wassalam, terjadi dialog di situ. Karena ketika itu ada seekor burung yang terbang kemudian meminum satu tegukan di air lautan. Kemudian burung itu hinggap di ujung perahu. Maka Khadir mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya ilmi wa ilmu, pengetahuanku dan pengetahuan dirimu kecuali hanya sebatas tegukan yang diminum oleh burung itu. Sementara ilmu Allah itu seluas-luasnya lautan yang ada di hadapan kita." Artinya sekelas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalau ilmunya digabungkan dengan Khadir saja, itu hanya ibarat tegukan burung yang sedang minum di air lautan. Sementara ilmu Allah itu seluas itu. Bahkan sekiranya semua makhluk digabungkan pengetahuan mereka, malaikatnya, jinnya, manusianya, tetap ilmu mereka hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian lihat tetesan air dari ujung jarum itu. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Allah tidak pernah memberikan pengetahuan kepada manusia kecuali sedikit. Bahkan malaikat sendiri mengakui dan mengatakan, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dengan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan ilmu makhluknya yang sangat terbatas, itu menunjukkan Allah itu Al-Kabir Al-Azim. Zatnya maha besar
dan zatnya maha agung dibandingkan makhluknya. Karena kebesaran dan keagungan Allah itu mencakup zatnya, mencakup sifatnya, mencakup perbuatannya, mencakup kalamnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sebenarnya juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata kita yang memandang dengan pandangan terbatas. Sampai di mana pandangan kita, ikhwan? Pasti terbatas. Kemudian pendengaran yang manusia mendengar dengannya, sampai mana jarak pendengaran kita? Orang yang bicara 1 kilo dari kita saja kita tidak dengar, apalagi bicara yang jauh nun di sana. Kemudian juga pendeknya langkah kita. Kita berjalan sampai di mana sanggup kaki ini melangkahkan, pasti ada lelah letihnya juga. Kemudian juga pendeknya umur kita. Sampai di mana usia manusia itu pasti ada kematiannya. Lah terbatasnya apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari pandangan, penglihatan, bicara, langkah, bahkan sampai kepada usia. Sebenarnya itu menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak bisa tegak berdiri sendiri dan kita berhajat kepada zat yang maha besar lagi maha agung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu lebih daripada itu hajatnya kita kepada rizki Allah, hajatnya kita kepada pengabulan doa-doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sebenarnya menunjukkan tentang Allah itu Al-Kabir dan Al-Azim. Allah itu zat yang maha besar lagi maha agung. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131, Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat, langit yang besar yang kita lihat di atas sana dengan lapisan-lapisannya, bumi yang terbentang yang kita anggap luas, itu seperti biji yang kita genggam. Itulah yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yauma natwis sama, hari di mana kami menggenggam langit, kemudian kami menggulungnya. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa siapa yang lebih besar, kita apakah Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar di antara makhluk-makhluknya. Dan kita tahu bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhenti. Jadi keagungan Allah itu tidak terhenti, karena ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka merasa besar, merasa agung dibandingkan yang lainnya. Tapi sampai kapan pengklaman bahwa mereka itu merasa lebih besar kemudian sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada batasnya. Tidak mungkin tidak ada batasnya. Contoh saja Namrud. Namrud itu mengaku Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kemudian menganggap dirinya mampu menghidupkan dan mematikan di hadapan Nabi Ibrahim, dan dia mengatakan ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala batasi kesombongannya dengan mengirim ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Nyamuk ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk di telinga Namrud. Kemudian bersarang entah berapa puluh tahun di kepalanya. Sampai akhirnya kemudian setiap nyamuk itu kemudian menggigit otaknya, maka dia menyuruh pembantunya untuk memukulkan sandal di kepalanya. Dan itu dilakukan setiap hari. Akhirnya Namrud pun gegar otaknya, kemudian meninggal gara-gara seekor nyamuk. Mana kebesaran Namrud? Mana kesombongan Namrud? Tidak ada lagi. Karena memang yang akbar itu hanya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu adalah jubahku. Wal 'azamatu izari. Sementara keagungan adalah pakaianku. Faman naza'ani
wahidam minhuma adkhaltuhu jahannam. Maka siapa yang mencabut dariku salah satu dari keduanya, maka ku masukkan ia ke dalam jahannam. Karena memang Al-Kabir dan Al-Azim itu adalah nama Allah. Tidak boleh ada orang yang sombong, tidak boleh ada yang merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiksanya, tidak di dunia, di akhirat. Lihat Firaun, dia sombong di hadapan Nabi Musa dan rakyat Mesir dan mengatakan, "Alaysa li mulku Misra?" Bukankah Mesir itu di bawah telapak kakiku, kata Firaun. Bahkan seluruh sungai-sungai dan lautan juga berada di bawah kakiku. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia membuat konspirasi dengan Haman, seolah-olah telah membunuh Tuhannya Musa, dan mengatakan kepada Haman, "Ya Haman, ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati la fa'attali'u ila ilahi Musa fa inni la adhunnuhu kadhiba." Fir'aun mengatakan kepada Haman, "Wahai Haman, ibni li sarha, bangunkan kepadaku sebuah menara yang naik ke langit sampai kepada pintu-pintu langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa, saya ingin tengok di mana Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, aku yakin dia berdusta." Maka kemudian Haman pun membuat menara. Kemudian dibuat sandiwara konspirasi dengan meletakkan potongan daging, kemudian digantung di atas menara, kemudian ditombak oleh Fir'aun dari bawah, seolah-olah kemudian tombak itu menancap daging itu, kemudian dijatuhkan dan daging itu berlumuran darah. Kemudian Fir'aun mengatakan, "Lihat, aku sudah membunuh Tuhannya Musa yang ada di atas. Sekarang tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dibandingkan diriku." Maka dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya Rabb kalian yang paling tinggi. "Malakum ma'alimtu min ilahin ghairi." Aku tidak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun di atas kesombongannya mengambil kehususan Allah bahwa kesombongan adalah selendang Allah, bahwa keagungan adalah jubahnya Allah, apa yang terjadi? Allah kirimkan berbagai macam bencana kepada Fir'aun untuk melepaskan kesombongannya. Turun kutu di mana-mana, turun kodok di mana-mana, turun belalang di mana-mana, darah di mana-mana, badai ke mana-mana. Tetapi Fir'aun ini juga tidak juga kunjung sadar dari kesombongannya, sampai pada waktunya ketika dia berada di tengah-tengah lautan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan lautan untuk menenggelamkannya. Baru sadar siapa dirinya, dia pun mengatakan, "Amantu bima amanat bihi Banu Israel." Aku beriman dengan apa yang diimani Bani Israel. Tapi Allah mengatakan, "Al-an," sekarang wahai Fir'aun, engkau beriman? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, ketika seseorang kemudian merampas yang merupakan hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab siapapun yang merampas kesombongannya, yang merampas keagungannya. Karena Al-Kabir dan Al-Azim itu adalah ismun min asma'illah. Dia nama dari nama-nama yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang seperti mereka berdua, Namrud dan Fir'aun? Dahulu di zaman Nabi SAW ada kerajaan namanya Persia. Rajanya disebut Kisra. Ketika Nabi SAW memberikan surat kepada Raja Kisra ini, tiba-tiba surat itu kemudian dirobek. Maka Nabi SAW mendengar tentang robekan surat itu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia telah merobek suratku, maka semoga Allah merobek kekuasaannya. Kisra marah dengan surat itu. Kemudian dia mengirim surat ke Yaman, karena ketika itu Yaman di bawah Persia, agar mengutus orang-orang kuat untuk menangkap Muhammad hidup dan mati. Maka diutuslah beberapa utusan dari Yaman datang menemui Nabi SAW. Setelah berjumpa, Nabi bertanya, "Siapa yang mengutus kalian?" Maka mereka mengatakan, "Rabbi, Tuhanku." Mereka menganggap Raja Kisra itu Tuhan mereka. Kemudian Rasul melihat mereka mencukur
janggut mereka dan membiarkan kumis-kumis mereka. Kata Nabi SAW, apa yang kalian lakukan dengan janggut dan kumis kalian? Maka mereka mengatakan, Rabbku yang memerintahkan agar kami mencukur janggut dan membiarkan kumis. Maka Rasul mengatakan, bahkan Rabbku yang memerintahkan untuk sebaliknya, membiarkan janggut dan mencukur kumis. Kemudian Nabi SAW mengatakan tujuan mereka. Maka mereka mengatakan, kami diutus oleh Rabbku untuk membawamu. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kuhabarkan kepada kalian tentang Rabb yang dianggap Rabb oleh kalian? Maka mereka mengatakan, katakan wahai Muhammad, apa habarnya? Maka Nabi mengatakan, malam ini Rabbmu akan dibunuh oleh anaknya. Malam ini Rabbmu, Tuhanmu akan dibunuh oleh anaknya. Maka betul, kemudian malam itu terjadi pembunuhan di mana Raja Kisra dibunuh anaknya. Maka Rasul mengatakan, sementara Tuhanku lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya apa yang terjadi? Datang kabar kepada mereka bahwa Raja Kisra dibunuh anaknya, dan anaknya jauh lebih jahat dibandingkan ayahnya. Tapi kesombongan itu kemudian Allah bayar cash. Di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar mengirim pasukan dalam sebuah pertempuran yang disebut dengan Perang Qadisiyah. Apa yang terjadi? Umar meruntuhkan kerajaan Persia sampai ke akar-akarnya, dan tidak akan bangkit Persia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Iran berusaha membangkitkan negara Persia ini dengan mengatasnamakan kecintaan mereka kepada ahli bait, maka mereka sesungguhnya sedang menipu. Karena kecintaan mereka kepada ahli bait itu justru tipu-tipuan belaka. Karena kalau seandainya mencintai ahli bait, tentu harus mencintai keluarganya juga, istri-istrinya juga, sahabat-sahabatnya juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka melaknat Abu Bakar dan mengatakan taugut. Mereka melaknat Umar dan mengatakan taugut. Mereka melaknat Aisyah yang merupakan istri Rasul dan dikatakan pezina, dan begitu seterusnya. Persia tidak akan muncul sampai kiamat karena sudah merobek surat Nabi SAW. Beda dengan Romawi. Kalau Romawi menghormati surat itu dan meletakkan di kotak khusus, makanya Romawi akan tetap ada sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau contoh yang lain juga, dahulu di Yaman itu ada negara namanya Najran, dipimpin oleh orang namanya Dzunwas, ngaku Tuhan juga. Dia sombong di hadapan rakyatnya sampai terjadi pembakaran 20.000 orang Nasrani di zaman itu dibakar hidup-hidup. Dan itu digambarkan dalam surah di dalam surah Al-Quranul Karim yang Allah katakan, Qutila ashabul Uhdud an-nari dzatil waqud. Qutila ashabul uhdud, dilaknatlah orang-orang yang membuat parit-parit api itu. Siapa mereka ashabul uhdud? Mereka adalah Dzunwas dan para penggawanya yang membakar orang-orang yang beriman dari kalangan Nasrani. Dan ketika itu memang Nasrani agama yang paling benar, karena Islam belum ada. Tapi apa yang terjadi? Allah lunturkan kesombongan Dzunwas dengan dikirim pasukan dari Ethiopia. Turunlah pasukan besar dipimpin Abrahatul Asram dan juga Riyadh, kemudian membunuh Dzunwas, raja yang zalim, yang sombong yang ada di Najran itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong, ikhwan. Tidak suka. Kaum Ad yang mereka mengatakan, nahnu man ashaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat di antara kami, kata kaum Ad. Mereka menyombongkan dengan badannya yang tinggi. Mereka menyombongkan dengan kotanya yang dipenuhi dengan emas. Bahkan mereka bisa membuat istana-istana dipahat dari bebatuan. Tidak ada kota dan orang seperti kaum Ad. Sampai Allah katakan, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada makhluk yang pernah diciptakan, baik postur tubuh, kekuatan ataupun kota seperti kota Iram, kaum Ad. Tapi mereka fastakbaru fil ardi, mereka sombong. Dengan kesombongan itu Allah katakan dalam Al-Quran, fa arsalna alaihim, maka kami utus kepada mereka sebuah badai yang sangat besar, mengangkat mereka ke langit, mengangkat bangunan-bangunannya, mengangkat harta-hartanya, seorang-orangnya, tidak tersisa. Berapa hari? Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. 7 malam 8 hari
mereka melayang-layang di langit. Setelah itu Allah tumbangkan ke bumi. Allah katakan ka'ajazin nakhlin, seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari atas menancap di bumi. Datang pula kaum Samud setelahnya. Mereka pun mereka sombong juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim Jibril untuk berteriak dengan satu sayhah, satu teriakan. Fa asbahu fi dharihim jathimin, maka bangkai-bangkai mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Tidak ada yang selamat kecuali Allah binasakan. Begitulah ikhwatu fiddin, bahwa tidak ada yang boleh menyombongkan kecuali Allah. Tidak ada yang boleh membesarkan dirinya kecuali Allah, karena Al-Kabir, Al-Azim, yang maha besar, yang maha agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini perhatikan bukunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat Al-Kabir, ada yang mengatakan 6 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat Al-Kabir itu sebanyak 6 kali. Di antaranya surah Ar-Ra'du ayat 9. Kemudian di sini surah Luqman ayat 30. Kemudian surah Ghafir ayat 12. Kemudian Al-Baqarah 255 dan Al-Haqqah 52. Afwan, di sini kalimat ini Al-Azim, Al-Kabir, surah Ghafir ayat 12. Kemudian As-Saba ayat 23. Al-Hajj ayat 62. Ar-Ra'du ayat 9. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama Allah Al-Kabir. Beliau mengatakan di sini, Al-Kabir Al-Azim adalah zat yang memiliki kebesaran serta keagungan sebagai sifatnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kebesaran adalah bajuku, keagungan adalah sarungku. Artinya kesombongan itu adalah jubahku, sementara keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang menyaingi aku dalam kedua hal tersebut, maka aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Yang tadi saya sudah katakan, al-kibriya ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani minhuma adkhaltuhu jahannam. Kebesaran, kesombongan itu hanya milik Allah. Maka jangan pernah sombong, karena sombong itu hanya kepunyaan Allah. Jangan pernah merasa besar, karena merasa besar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia itu lupa diri, ikhwatu fiddin. Baru diberikan harta sedikit saja, dia merasa cukup, dia merasa kaya, dia merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mulai melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu jangan mudah melampaui batas. Apabila Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepadanya. Tapi itulah harta sirru tughyan, rahasia bejatnya manusia. Terkadang orang yang ketika masih miskin, ketika belum banyak hartanya, dia bisa tawadhu, dia bisa rendah diri. Dia tidak pernah membusungkan dadanya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian mulai dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dia menyombongkan dirinya. Makanya Allah mengatakan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di permukaan bumi ini dengan cara angkuh. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang sombong, lagi suka membangga-banggakan dirinya. Karena kesombongan itu milik Allah, kebanggaan itu milik Allah. Kekayaan yang kita miliki terbatas. Sekaya apapun kita, ada yang lebih kaya lagi di sana. Bahkan yang di sana kaya pun ada yang lebih kaya lagi di sana. Bahwa langit itu di atasnya pasti ada langit. Lalu apa yang disombongkan? Tidak boleh menyombongkan dengan kekayaan. Atau terkadang ketika orang diberikan jabatan saja, baru menjabat, terkadang jabatan itu melalaikan dirinya. Akhirnya menyombongkan dengan jabatannya kan. Dia menindas orang-orang yang di bawahnya. Terkadang dia menyikut sebelah kiri kanannya, menginjak atas dan menyundul atasnya, dan begitu seterusnya. Ini terjadi di antara manusia itu. Coba sebelum dia dipilih, contoh sajalah anggota dewan. Ketika dia belum dipilih, datang ke antum kayak orang ngemis.
ngemis suara, tolong pilih aku. Terkadang saking ngemisnya sampai bagi-bagikan sembako tuh. Sampai ada serangan, bukan serangan fajar saja, serangan duha, serangan siang, serangan malam, diserang semuanya. Ya. Belum jadi itu. Kalau sudah jadi, jangankan kita, Allah aja dilupakan dia. Itu baru dikasih jabatan. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian datang pula kabar dia akan dipecat atau akan dipindah dari tempat basah ke tempat kering, demamnya 1 bulan. Lah ini kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu tidak tahu diri ketika dia susah, kemudian senang ketika belum menjabat, ketika dia menjabat sama-sama kemudian melupakan dirinya. Padahal kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan di sini, makna kebesaran dan keagungan itu 2 macam. Kata beliau, makna keagungan dan kebesaran itu ada 2 macam. Maknanya kembali kepada sifatnya, dan bahwasanya semua makna keagungan dan kebesaran seperti kekuatan, kemuliaan, kesempurnaan, kekuatan, keluasan ilmu, kesempurnaan pujian dan selainnya dari sifat-sifat keagungan dan kebesaran, itu semua menunjukkan bahwa Allah itu Al-Kabir Al-Azim. Di antara keagungannya adalah keberadaan langit dan bumi yang di tangan Allah seperti sebiji sawi yang ada di tangan salah seorang di antara kalian. Perhatikan firman Allah ini menunjukkan bagaimana Allah itu Al-Kabir Al-Azim. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan mereka tidak pernah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman pada hari kiamat, dan juga langit digulung dengan tangan kanan. Maha suci dia, dan Allah maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memusnahkan seluruh makhluk-makhluk yang berakal. Allah wafatkan para malaikat, Allah binasakan kalangan jin, Allah matikan seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta selama 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu a'lam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya menyebutkan di angka 40, dan ketika ditanya maksud 40 dia mengatakan fa abaitu, aku enggan menjawabnya. Lah di hari kehancuran itulah, dengan segala kesombongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk sombong, dengan segala keagungan Allah, dan Allah berhak untuk mengagungkan dirinya, membanggakan dirinya, Allah pun mengatakan limanil mulkul yaum, untuk siapa, milik siapa kekuasaan ini, milik siapa kerajaan ini. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada makhluk kecuali dibinasakan. Kullu man 'alaiha fa, semua makhluk dibinasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan dirinya sendiri dan mengatakan lillahil wahidil qahhar, bahwa ini semua adalah milik Zat yang Maha Esa dan Maha mampu melakukan segalanya. Maka ketika itulah Allah menggulung langit seperti menggulung kertas, dan Allah letakkan bumi di genggamannya. Siapa yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jangankan itu, antum naik pesawat, nampaklah kota Batam ini besar kalau kita keliling menggunakan sepeda motor atau mobil. Ketika kita naik beberapa ketinggian dari arah laut pesawat itu, mulailah nampak bandara itu kecil. Naik lagi pesawat, makin kecil lagi. Naik lagi ke atas, makin tak nampak pula itu Pulau Batam tuh. Makin kecil kalau dilihat dari atas kan. Kalau pulaunya tidak kelihatan, macam mana pula kita di situ? Mau nampak batang hidung kita, pulaunya saja enggak kelihatan. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mempermisalkan bumi, besarnya bumi dengan besarnya langit itu, kata Nabi SAW, kalau engkau ingin tahu besaran langit dibandingkan besaran bumi, datanglah kau ke padang pasir, ambil cincin yang ada di tanganmu, letakkan di tengah padang pasir. Maka cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya, kata Nabi SAW. Tapi kalau kalian ingin tahu berapa besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan langit dan bumi, lakukan hal yang sama.
datang ke padang pasir, letakkan cincin di tengah-tengahnya, maka cincin itu langit dan bumi, dan kursi Allah itu adalah padang pasir yang tidak bertepi. Di situ Allah katakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ard, bahwa kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Macam mana dengan arsy Allah Subhanahu wa taala? Tentu arsy jauh lebih besar dibandingkan kursi, dibandingkan langit dan bumi. Macam mana dengan yang menciptakan itu semua? Allahu Akbar. Allah jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluknya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau, yaitu tidak ada yang berhak untuk diagungkan, untuk dibesarkan, untuk dimuliakan, untuk dipuji kecuali Allah. Oleh karena itulah dialah yang layak untuk para hambanya mengagungkannya dengan hati-hati mereka, lisan-lisan mereka, amal perbuatan mereka. Yang demikian itu dengan mencurahkan kesungguhan mereka dalam mengenal, mencintai, merendahkan diri, dan tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara bentuk mengagungkan Allah adalah dengan mentaatinya dan tidak memaksiatinya, dengan mengingatnya dan tidak melupakannya, serta mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Di antara bentuk mengagungkan dan memuliakan Allah pula dengan tunduk kepada perintah syariat, hukum-hukumnya, serta tidak memprotes sedikit pun dari ciptaan maupun syariatnya. Dan di antara bentuk pengagungan Allah adalah dengan mengagungkan yang diagungkan olehnya, yang dimuliakan olehnya, baik itu waktu, tempat, seseorang atau amal perbuatan. Inti ibadah adalah pengagungan Allah yang maha menciptakan dan maha memuliakan. Oleh karena itu disyariatkan takbir ketika salat, baik pada awalnya maupun perpindahan gerakannya, agar seseorang hamba benar-benar menjiwai makna pengagungan kepadanya dalam bentuk yang merupakan semulia-mulianya ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua ini menjelaskan tentang pengaruh. Kalau kita sudah tahu bahwa tidak ada yang lebih akbar, lebih besar, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pengaruhnya? Pengaruh pada diri kita itu. Kita sudah tahu tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih agung dibandingkan Allah. Lalu apa pengaruhnya? Pengaruh kepada kita itu apa? Karena kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar menghafal 99 nama kemudian dinyanyikan seperti yang kita dengar di masjid-masjid. Ada orang yang menyanyikan Asmaul Husna kan begitu. Tapi ketika ditanya maknanya tidak paham. Sampai kepada apakah sudah mentadaburinya pun tidak paham. Padahal Nabi SAW mengatakan maksudnya faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal dia masuk surga. Bukan hanya sekedar menghafal. Kalimat ahsa itu artinya juga memahami dan mengamalkan. Ya. Yang pertama, tentu ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha agung, maha besar, maka tumbuh kebalikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tertanam sifat tawadhu. Ya. Kalau Allah sombong, jangan pula ikut sombong. Kalau Allah merasa bangga dan besar, jangan pula ikut merasa bangga dan besar. Tapi bermuamalahlah dengan nama-nama Allah yang sifatnya jalalah, yang sifatnya agung itu dengan kebalikannya. Kalau Allah sombong, kita rendah diri. Kalau Allah khaliq, kita makhluk. Kalau Allah Rabb, kita marbub. Dan begitu seterusnya. Maka tertanam pada hati kita sifat tawadhu. Manusia yang paling mulia di permukaan bumi adalah Nabi SAW. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan Nabi SAW. Dan kalau memang dia ingin membanggakan dirinya, dibandingkan Fir'aun lebih berhak, dibandingkan Namrud lebih berhak, dibandingkan raja-raja dunia lebih berhak. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tetap tawadhu, dia tetap rendah diri. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kepada Nabi SAW untuk hidup dengan bergelimang harta dunia, ataukah memilih kematiannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul memilih meninggal kembali kepada Allah dibandingkan diberikan dunia dan isinya. Karena kita tahu ma indallahi baqin, apa yang di sisi Allah itu pasti tetap. Wa ma indakum yanfudu, tapi apa yang di sisi kita pasti hilang. Itulah kerendahan Nabi SAW. Sampai satu hari Umar itu masuk menemui Nabi SAW karena mendapatkan kabar bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya.
karena sebuah kes rumah tangga. Maka Nabi sampai kemudian tidur di sebelah kandang kuda. Dia tidak mau pulang ke rumah istri-istrinya karena merasa istri-istrinya sudah menyakiti dirinya. Maka tersiarlah Rasul itu menceraikan istri-istrinya. Maka sebagai mertua Umar bin Khattab takut kalau salah satu yang diceraikan Nabi adalah putrinya Hafsah. Maka dia datang menemui Nabi SAW. Ketika itu Rasul mengizinkan masuk. Umar pun menangis karena Rasul sedang berbaring dan pelepah kurma menjadi lantainya. Otomatis kemudian garis-garis di pundak dari pelepah kurma itu kemudian nampak di punggung Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, lihat orang-orang Persia dan rajanya itu, bagaimana mereka diagungkan di istana. Lihat Romawi dan rajanya, betapa agungnya mereka di istana, dimuliakan dan diagungkan. Lihat kemudian Raja Mesir Muqawqus, lihat pula Raja Ethiopia dan begitu seterusnya. Sementara engkau berhak daripada mereka. Umar menangis, harusnya engkau seperti mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, redhakah engkau bahwa itu semua kita dapatkan di dunia dan tidak didapatkan di akhirat? Tentu tidak. Tujuan kita akhirat bukan dunia. Begitulah tawadhunya Nabi SAW sehingga sifat ini berakar dan berurat kepada Umar. Saat kemudian Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah meminta Umar mengambil kunci daripada Baitul Maqdis. Umar menggunakan pakaian jubah yang dipakai berjalan dari Madinah sampai ke Palestina, tidak berganti pakaian dan sudah robek. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, ya Amirul Mukminin, sebaiknya kau ganti pakaian supaya kau menambah aura kegagahanmu, aura karismatikmu, karena engkau akan mengambil kunci dari Baitul Maqdis. Maka Umar radhiyallahu mengatakan kepada Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah, innallaha a'azzana bil Islam wa man ibtagha al-izzata bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Wahai Abu Ubaidah, Allah sudah memuliakan kita dengan Islam loh, bukan dengan pakaian. Allah memuliakan kita dengan Islam bukan dengan kendaraan. Allah memuliakan kita dengan Islam bukan dengan rumah yang megah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, siapapun yang mencari kemuliaan di luar dari kemuliaan Allah, Allah hinakan dia. Pasti Allah hinakan dia. Lihat tawadhunya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu semua pendidikan Nabi SAW. Karena mereka tahu siapa yang berhak menyombongkan dirinya hanyalah satu-satunya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara asar keimanannya adalah tertanam al-khaufu minallah. Kalau Allah itu akbar dan yang lainnya kecil, kalau Allah itu agung dan yang lainnya rendah, maka harusnya tertanam pada hati kita ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih kuat dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih luas pengetahuannya dibandingkan Allah. Tidak ada kekayaan meliputi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak mencabut kekayaan siapapun. Allah berhak menghukum siapapun. Allah berhak kemudian menimpakan bencana apapun. Karena Allah akbar dari semuanya. Maka ketika kita berfikir ke sana, disitulah timbul al-khauf minallah. Tanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-yaqin. Timbul perasaan yakin. Timbul perasaan yakin. Bi annahu ma min mutakabbirin wa taghiyatin illa wa sayaqsimuhu Allahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Kita harus yakin, siapapun yang sombong di hadapan Allah, siapapun yang menjadi orang yang paling congkak dan angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menggerus mereka. Pasti Allah akan mengazab mereka, tidak di dunia dan akhirat. Kaum Ad yang sudah saya ceritakan, kaum Tsamud yang sudah saya ceritakan, kaum Lut dan kaum-kaum sebelumnya diceritakan dalam Al-Quran, kemana mereka? Kita tambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita yakin dengan kalimat Allahu Akbar, semua akan menjadi tenang. Kalimat Allahu Akbar ini, ikhwan, kalimat yang ajaib. Kalimat yang ajaib sekali, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diucapkan, kalimat Allahu Akbar ini oleh orang-orang yang mereka merasa sombong kehidupannya, kemudian dia meresapi kalimat itu, maka tentu akan menyadarkan dirinya bahwa tidak berhak sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan manusia sekali lagi terbatas. Lihat para pemimpin-pemimpin dunia saja. Ketika mereka memimpin, sombongnya 17 setan. Tapi ketika ganti kepemimpinan, mereka dicaci, dimaki, dihina. Mana kesombongannya? Nggak ada. Ya.
Jadi kalimat akbar ini sebenarnya bisa menyadarkan mereka kalau mereka mau memahami kalimat Allahu Akbar itu. Karena kalimat Allahu Akbar, ketika kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala-galanya, artinya kita kecil di hadapan Allah. Allah bisa saja merubah hidup kita dalam sekejap. Dan kalau seandainya kalimat ini kemudian diucapkan oleh orang fakir, Allahu Akbar mamanya, maka orang fakir tidak akan merasa terhina, orang fakir tidak akan merasa rendah, orang fakir tidak akan merasa bahwa dia itu hidupnya dicampakkan. Tidak, di sana ada zat yang akbar, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Bukankah kami dulu dapati engkau Muhammad dalam kondisi yatim? Siapa yang melindungi kamu? Allah yang melindungi dia. Jangan khawatir. Kefakiran itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil dengan kebesarannya dan keagungannya. Karena kefakiran itu hanya sebatas dunia, ada batasnya, paling tinggi dihentikan dengan kematiannya. Kefakiran itu kan ada batasnya, paling tinggi dihentikan dengan kematiannya. Tapi di sana ada kehidupan yang jauh lebih besar dibandingkan kehidupan dunia. Itulah surga, hakikat kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi orang fakir kalau mengatakan Allahu Akbar, kefakirannya tidak mungkin menyedihkan bagi kehidupannya. Kenapa? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Allah akan ganti dengan yang lebih besar daripada yang ada di dunia. Dan kalau itu diucapkan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat, orang-orang yang sombong dan begitu seterusnya kemudian mau merenungkannya, tentu semua ada ibrah di balik kalimat takbir Allahu Akbar itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga di antara athar yang bisa kita petik daripada kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allah itu Al-Kabir, Allah itu Al-Azim. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalimat kebesaran takbir atau ta'zim itu sebenarnya fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala al-fajr. Rasul itu kalau menyerang musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerang di waktu terbit fajar setelah subuh. Rasul tidak pernah menyerang selain waktu ini. Rasul tidak pernah menyerang musuh itu pagi-pagi, duha, siang, sore, malam, tidak. Rasul kalau sudah mempersiapkan pasukan hendak menyerang sebuah negeri, maka Rasul akan menunggu terbitnya fajar. Kemudian subuh sambil mendengar di negeri itu ada suara adzan atau tidak. Makanya kata Nabi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana yastami'ul adzan. Maka dia akan mendengarkan adzan. Fa in sami'a adzanan, kalau seandainya Rasul mendengar adzan, amsak, maka Rasul tidak jadi menyerangnya. Kenapa? Berarti itu negeri Islam. Wa illa aghara, maka Rasul akan menyerbunya. Fa sami'a rajulan yaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tiba-tiba ketika Rasul hendak menyerang, adalah di daerah yang akan diserang itu orang yang sedang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW dikatakan alal fitrah, alal fitrah. Dia berada di atas fitrah. Dari sini kita tahu bahwa kalimat takbir yang merupakan kalimat dari keyakinan kita, nama dari nama-nama Allah Al-Kabir atau Al-Azim, itu adalah sebenarnya fitrah yang dianugerahkan Allah kepada kita. Fitrah kita mengakui bahwa keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong itu hakikatnya menyalahi fitrahnya. Orang yang congkak itu hakikatnya dia menyalahi fitrah dalam hatinya. Dan kalimat takbir ini juga adalah kalimat yang khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Allahu Akbar khairun minad dunya wa ma fiha. Kalimat Allahu Akbar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bahkan kalimat ini bisa meruntuhkan kesombongan musuh-musuhnya. Ingat, negara kita pernah dijajah juga kan. Dulu kita pernah mendengar ucapan dari para pahlawan kita. Contoh saja Bung Tomo lah. Itu kan terkenal kisahnya. Beliau mengatakan, aku ketika memerangi
musuh ini hanya dengan menggerakkan mereka dengan kalimat takbir. Dan aku tidak tahu kalimat mana lagi yang bisa aku membangkitkan semangat kemerdekaan kecuali dengan kalimat itu. Nah, itu kan kalimat itu, Allahu Akbar. Itulah yang menyemangati kemudian para pejuang kita untuk melawan Belanda di zaman itu. Dan nanti di akhir zaman ada satu kota yang separuhnya di daratan, separuhnya di lautan, bisa diruntuhkan dengan kalimat takbir. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada sebuah kota separuhnya di daratan, separuhnya di lautan, dan itu runtuh dengan kalimat Allahu Akbar tanpa ada pertumpahan darah di dalamnya. Lihat bagaimana agungnya kalimat takbir Allahu Akbar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya di zaman sekarang kalimat ini kadang-kadang digunakan untuk saling menghantam antar kaum muslimin. Ada dua orang yang demo nih, yang satu memperjuangkan A, yang satu memperjuangkan B, bentrok dua-duanya takbir pula, Allahu Akbar, yang satunya Allahu Akbar. Ini gimana ini? Masa sama-sama takbir sesama kaum muslimin? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kalimat Al-Kabir, Al-Azim adalah kalimat yang sangat agung sekali, dan itu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai Allah. Jadi kalau kita menyebut kalimat Al-Kabir ataupun Al-Azim, maka itu kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan untuk berzikir dengan kalimat itu. Makanya kenapa kalimat Allahu Akbar itu digunakan dalam salat. Allahu Akbar. Kemudian setelah salat di situ ada zikir, diulang lagi Allahu Akbar. Kemudian ketika kita menyembelih dalam kurban kita katakan Allahu Akbar, bismillah, Allahumma hadza minka wa laka. Kemudian ketika kita tawaf, maka kita menghadap Hajar Aswad dan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ketika kita melihat hilal masuknya Ramadan, kita mulai Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Allahu Akbar juga digunakan sebagai syiar ketika masuk Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mencukupkan bilangan dan mengagungkan, artinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Idul Adha itu ditambah dengan hari-hari tasyrik lagi. Takbir muqayyad artinya dilakukan setelah salat wajib. Ya. Dan kalimat-kalimat takbir banyak apabila kita sedang naik dalam perjalanan menanjak, kita katakan Allahu Akbar. Ketika menurun subhanallah, kan begitu ya syariatnya. Dan banyak sekali tempat-tempat yang kita disunnahkan untuk bertakbir. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir, Al-Azim. Sisanya antum baca sendiri, tapi khulasahnya sudah saya jelaskan, insyaallah kalau antum baca akan paham. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.